Oke, sama yang mau kita bahas sekarang adalah AISA. Nah, AISA atau PT FKS Food Sejahtera. Nah, ini sejak Maret 2021, sebelumnya bernama PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Merupakan perseroan yang kegiatan usahanya meliputi perdagangan, perindustrian, dan ketenagalistrikan. Nah, hingga pada tahun 2020, perseroan memiliki 4 anak perusahaan antara lain PT Tiga Pilar Sejahtera yang memproduksi mie bihun kering, mie instan, dan bihun instan dengan merek daging ayam 2 telur, nah Superior, Filtra, Kurma, Spider, Bihunku, dan juga mie kremes. Nah, PT Polimeditra Indonesia yang memproduksi biskuit, wafer stick, dan juga permen dengan merek dagang Growi, Pio, dan juga Gulas. Nah, kemudian ada PT Balaraja Bisco Paloma memproduksi makanan ringan dengan merek dagang Taro, dan bihun jagung dengan merek dagang Tanam Jagung, Panen Jagung, dan Pilihan Bunda. Dan terakhir adalah PT Patra Power Nusantara yang produknya merupakan jasa pembangkit listrik yang menghasilkan energi uap panas berkapasitas 50 ton per jam dan energi listrik berkapasitas 3 MW. Nah, untuk memastikan produk perseroan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, hingga pada akhir tahun 2020, perseroan memiliki satu grup distributor yang tersebar di 119 kota di Indonesia yang mencakup wilayah-wilayah di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Nah, untuk pendapatan yang diperoleh oleh perseroan berdasarkan laporan keuangan, kuartal pertama 2022 berhasil memperoleh pendapatan senilai 449 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang sebesar 350 miliar. Nah, untuk di kuartal kedua tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 414 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 338 miliar. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 443 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 406 miliar. Nah, untuk laba bersih sendiri yang berhasil dibukukan oleh perseroan di tahun 2022 kuartal pertama memperoleh rugi bersih senilai 13 miliar. Terbalik dengan periode yang sama tahun 2021 yang mencatat laba bersih senilai 2 miliar. Untuk kuartal kedua tahun 2022 mencetak rugi bersih senilai 12 miliar. Berbanding terbalik dari periode yang sama tahun 2021 senilai 12 miliar laba bersih. Untuk kuartal ketiga tahun 2022, perseroan memperoleh rugi bersih senilai 14 miliar, turun atau berbanding terbalik dari periode yang sama tahun 2021 yang mencetak laba bersih 4 miliar. Nah, kemudian untuk manuver AISA di tahun 2023 ini, yaitu datang dari AISA yang berharap pelaksanaan pemilu dapat memberikan geliat positif terhadap industri Fast Moving Consumer Goods atau FMCG, termasuk ke kinerja FKS Food secara khusus. Nah, sekretaris perusahaan dari FKS Food Sejahtera ini menuturkan sampai saat ini pihaknya belum memasang target khusus mengenai prospek perusahaan produk selama masa pemilu. Ini karena produk-produk perseroan termasuk kategori product of all season. Nah, kemudian isu yang kedua di sini adalah PT FKS Food Sejahtera atau AISA berharap dapat memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun 2023. Nah, produsen makanan ini tengah dihadapkan oleh tantangan kenaikan harga energi dan juga bahan baku. Nah, sebagai informasi, FKS Food Sejahtera mengalami rugi bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 39,43 miliar per kuartal ketiga tahun 2022. Padahal per kuartal 3 2021 lalu, perusahaan mampu mencetak laba bersih senilai 17,93 miliar. Nah, untungnya penjualan neto dari FKS Food Sejahtera sanggup tumbuh 29,18% secara year on year menjadi 1,31 triliun hingga kuartal ketiga tahun 2022. Nah, untuk berita yang ketiga di sini adalah AISA yang menawarkan varian baru Bihunku Korean Series untuk segmen milenial. Nah, peluncuran digelar saat konser musik playlist Live Festival 2.0 yang digelar di Laswi City Heritage, Bandung, Jawa Barat pada 17 sampai 18 September 2022. Nah, mereka melihat animo terhadap Bihunku ini sangat cocok dengan kebutuhan kaum muda yang ingin makanan yang enak, praktis, dan dapat menunjang gaya hidup sehat. Nah, dengan kuliner Korea yang semakin digemari pasar Indonesia, mereka berharap masyarakat Indonesia dapat mencicipi makanan Korea tanpa pergi ke Korea melalui Bihunku Korean Series.
Oke, jadi dapat dilihat di sini sebenarnya Aisyah sedang wait and see ya, melihat peluangnya karena saat ini sudah masuki tahun politik 2023. Nah, tetapi dengan meluncurkan produk baru yang ditargetkan ke kalangan milenial atau kaum milenial ya, nah ini sebenarnya bisa menjadi prospek yang cerah ya, meskipun sepertinya sedang wait and see di tahun 2023 ini.